X ya si A yang kayak dilihat orang gila joget-joget di pinggir jalan kan ya. Iya, kita kan juga pemuda Indonesia. Nih ya, kita punya tugas loh, kita punya tanggung jawab di sini loh, kita generasi penerus loh ini. Kalau kamu cinta tanah air ya harusnya membesarkan budaya dong ya, salah satunya budaya seni tradisional, bukan malah seni-seni yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Kembali lagi di podcast KNPI Talk bersama saya Abbas Uki. Pemirsa yang ada di luar sana, Caca Kediri dan seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin mengupas sosok seleb TikTok dan juga sosok sang penari. Tidak bukan dan tidak lain ialah Niken sang penari. Tepuk tangan untuk Mbak Uniken. Apa kabar Mbak Niken? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Uki? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Cerah sekali loh hari ini. Oh iya dong. Habis mandi ya? Gara-gara di KNPI Talk. Harus tuh. Kalau biasanya nggak mandi aku. Iya. Kita terakhir ketemu kapan sih, Mbak? Syuting kemarin ya? Kemarin film apa? Oh, di spoiler. Jadi gini Cak, saya sama Mbak Niken itu adalah sahabat ya, dimana kita tuh sering punya project bareng ya. Kita sering ketemu project bareng. Yang terakhir ini ada project film, yaitu film Peka, yang mana kita itu sebagai talent artisnya Peka juga. Baru kemarin ya kita ketemu. Hujan-hujan ditangkap Satpol PP. Ini spoiler ini. Hujan-hujan ditangkap Satpol PP. Tapi luar biasa loh. Seru banget. Mbak Niken ini selain penari, juga social entrepreneur, terus juga seleb TikTok ya, yang notabene artis banget loh. Aduh. Asetnya Kota Kediri loh. Pengamen saja nih Mas. Pengamen like pengamen. Oke, mungkin dari sini Mbak Niken, saya ingin mendengarlah cerita dari Mbak Niken. Mbak Niken itu kenapa sih media sosial banget gitu loh? Awalnya dulu nggak gitu Mas aku. Awalnya nggak gitu. Awalnya HP aku nggak kayak gini. HP yang cetek-cetek SMS ya dulu. Jadul banget, belum pakai huruf ngerti ini. Yang lain sudah punya Android? Ya belum. Serius? Nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Nggak boleh. X. Kenapa? Si A. Yang itu ya? Iya yang itu nggak boleh dulu. Alasannya apa? Nggak tahu. Sebutin itu ya Mbak Niken? Ya. Pada waktu itu. Sebutin dan setolol itu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru kebodohan aku. Tapi Mbak Niken ini kenapa setelah itu bisa tertarik banget di media sosial? Ikut-ikut sih sebenarnya awalnya, lagi tren-tren gabut kan, ikut-ikut aja. Gabut apa galau? Ya gabut sih, kalau galaunya udah enggak. Gabut. Iya gabut aja. Iseng-iseng. Berawal dari iseng. Awalnya kan suka joget-joget, dilihat orang-orang yang scroll aja, ini apa sih aplikasi apaan? Aku lihat gitu. Tapi kok ketarik ya, musik-musiknya kok enak banget, terus aku coba ikut-ikut dan ternyata ada salah satu video aku yang viral. Oh gitu, yang video yang mana? Aduh, lihat mau niki ya aib loh. Maksudnya takutnya nanti video yang India di Bandung sama saya. Oh itu juga lumayan. Tapi ada yang lebih konyol banget soal video itu. Dari situ ya? Ya ada sih, ada satu video. Ternyata viral, akhirnya bisa menjalani sampai sekarang. Iya, ada kepuasan tersendiri sebenarnya. Banyak yang nonton, komennya orang-orang kasih support, kasih semangat gitu ya. Itu buat aku pengen terus berkarya. Dari rasa kepuasan. Iya. Gitu ya. Pekerjaan seni itu puasnya di audiens nonton. Nah ini Mbak Niken, ya mohon maaf ini, kan banyak ini orang-orang itu yang menganggap apa sih tiktokers itu, apa sih selebgram itu ale lah, ale lah, deso katro lah, cari perhatian lah. Nah itu banyak nggak sih di sekitar Mbak Niken sendiri itu cemoohan terkait media sosialnya Mbak Niken, entah itu Mbak Niken dicemooh oleh orang-orang atau mungkin diledek, dicaci maki, pernah nggak sih? Tapi sebelum dijawab mungkin mic-nya bisa agak dideketin gitu, biar
Oke, ini aku jawabnya. Banyak banget mas. Banyak banget. Malah sering tuh kayak dilihat orang gila joget-joget di pinggir jalan kan ya. Serius? Iya, kayak orang gila. Itu sempat juga ngapain sih kayak gitu, malu-maluin. Ada yang ngomong kayak gitu. Sampai temanku sendiri aja malu sebenarnya. Sampai Iya, soalnya kan di motor kan kalau dengan kalau seni ya orang sini kadang di dalam hati sama pikiran tuh ada suara musik dan kita tuh otomatis joget loh mas. Di motor itu. Nah itu temanku kadang maluin juga saya gitu tuh gini-gini. Sampai separah itu ya? Iya, itu separah memang itu. Sengaja atau memang segabut itu atau bukan memang segabut ya? Apa ya? Refleks aja gitu loh. Refleks aja denger di telinga gitu ya. Iya. Soalnya gitu gini terus juga gara-gara di lampu merah itu pernah sampai di videoin orang. Nah, Mbak Niken, sesadis apa sih Mbak Niken pada waktu itu ketika cemoohan orang yang paling sampai saat ini itu tidak bisa dilupakan? Dulu sih keluarga mas malahan. Yang mencemooh keluarga? Iya, karena mungkin apa sih kayak gitu juga kayak gitu gak jelas. Harusnya kegiatan yang jelas aja kayak gitu. Ya aku cuma ya orangnya bodo amat ya kan. Jadi ketidakjelasan itu yang bisa menghasilkan cuan. Malah bapak aku bilang anjana anakku gendeng somplak gitu. Seperti itu. Iya, cuma tapi ya bercanda. Tapi kenyataannya emang anaknya kayak gitu. Iya, dan kegilaan itu bisa menghasilkan. Iya, alhamdulillah banget. Nggak nyangka sih benernya mas bisa sampai seperti itu, nggak nyangka. Nggak nyangka, nggak ada kepikiran ikut TikTok itu untuk menghasilkan itu nggak ada. Hanya jadi rasa kegabutan itu. Iya, gabut awalnya gabut ikut aja gitu. Ini mohon maaf nih Mbak Niken terkait lepas dari media sosial kan. Sebelum Mbak Niken aktif di media sosial kan pasti ada pekerjaan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin banyak orang itu tidak tahu ya. Mungkin dari sisi Mbak Niken sendiri itu mohon maaf ini sebenarnya itu orang berada atau mungkin ya biasa-biasa aja atau bagaimana gitu, mungkin hingga saat ini sekarang detik ini ya terbilang lah ya menurut saya, karena saya sudah mengenal Mbak Niken sejauh ini terbilang sukses menurut saya. Alhamdulillah. Bisa menjadi artis TikTok, ya kan? Bisa dikenal oleh masyarakat luas, bahkan banyak endorsan. Alhamdulillah. Penarinya yang luar biasa, dibilang termasuk legendnya penari di Kota Kediri lah. Alhamdulillah. Amin. Ya kalau itu sih apa ya mas? Kalau untuk yang cuan-cuan tadi aku nggak kepikiran ke sana sih mas. Cuma kadang orang-orang mikirnya tuh aku tuh kayak caper. Sebenarnya caper di situ. Cari perhatian. Aku emang dari keluarga yang biasa. Malah bilang nggak mampu sebenarnya. Nggak mampu sebenarnya. Tapi aku mulai bisa TikTok itu juga penghasilanku meningkat. Karena awalnya aku cuma ngajar-ngajar ekstra tari kan di SD gitu. Terus dapat panggilan privat gitu. Ya lumayan. Kan dari hobi sebenarnya mas. Kalau tari awalnya dari tari emang aku. Awalnya dari tari. Tari. Aku SMA itu udah mulai ngajar anak SD tari sama pramuka. Ekstrakurikuler gitu. Ekstra, iya udah mulai ngajar itu. Ya itu bagi aku itu ilmu banget itu dan aku manfaatin juga. Awalnya nggak tahu itu kalau bisa menghasilkan tuh aku nggak tahu mas. Nggak tahu ya udah seneng aja ikut. Benar-benar ikut aja gitu. Oke. Kan pasti ada ya. Oh kamu tuh orang nggak mampu gini-gini kok aneh-aneh TikTok kan nggak jelas. Harus cari kerja yang bener apa gitu. Kan banyak banget. Nggak tahu kenapa satu orang kenapa harus jadi PNS. Nah itu loh saya setuju. Itu kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak menciptakan apa-apa? Ya itu maksud saya seperti itu. Pengen banget cita-cita sekarang jadi pembisnis, pengusaha. Biar nanti kalau misal murid-murid aku lulus, aku punya lapangan kerja untuk mereka sendiri. Sebenarnya itu pengennya kayak gitu aku tuh. Gila, hatinya Mbak Niken luar biasa. Ilmu mas dibagi aja. Apa yang mau lebih uang ya sederhana. Cuman cukupnya itu hanya ilmu yang aku punya. Udah bagi aja gitu. Berbagi ilmu ya Mbak Niken. Iya. Kuncinya ikhlas. Ikhlas gitu. Berkarya. Memulai usaha untuk menjadi bikin konten-konten TikTok itu mulai tahun berapa? Aku putus tahun berapa ya? Itu tahun berapa? Iya. Enggak berarti saya bermaksud ingatkan loh ya. Enggak. Kayak itu tadi bukan. Enggak. Karena kan berkat itu kan menghasilkan juga kan? Iya. Harus jadi jebong dong yang si X itu. Gue ada ya mas. Itu tahun 2000 berapa itu? 19 sebelum aku masuk ke PK 1 udah mulai. Sebelum masuk ke PK 1 iya, udah mulai. Iya. Iseng doang.
Itu. Dari keisengan luar biasa. Berarti kan Allah masih sayang sama aku. Iya. Gitu, dikasih apa ya, kayak rezeki menurut aku tuh. Allah saja masih sayang sama Mbak Niken, masa mantan enggak? Oh cuma udah sampai saya udah sampai berkenahan Hasan. Mbak Niken, terkait followers dari TikTok sendiri, berapa sih kira-kira jumlah TikTok followersnya Mbak Niken? Masih kecil, masih 20k. 20k ya lumayan Mbak. Masih kecil tuh Mas dibanding teman-teman aku. Kan aku ikut agensi juga udahan. Agensi juga. Itu teman-teman aku udah sampai ratusan. Aku masih yang kecil ini tuh, tapi udah lumayan tuh. Ya lumayan menghasilkan cuan tuh ya sudah lumayan. Lumayan banget. Wis kebutuhan aku sendiri, yang penting aku bisa mencukup sini tanpa minta orang tua. Udah itu aja. Ini maaf nih ya, kita ya mungkin dijawab boleh. Enggak pun juga boleh. Kira-kira sebulan tuh penghasilannya berapa sih Mbak? Dari TikTok itu sendiri. Kalau TikTok bisa naik turun ya Mas, tergantung penjualan sama itu endorse. Penjualan dan endorse. Kan kalau kita di endorse kan tergantung apa produk, iya tergantung produknya. Kurang lebihnya mungkin 2 lah. 2 juta. Minim. Tapi luar biasa loh itu. Dari keisengan menghasilkan. Dan banyak orang nggak ngerti. Nggak tahu. Dipikir orang gila ngapain padahal gila bisa menghasilkan uang. Tapi jangan tahu. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu. Kan semua orang ikut gila. Jangan tahu. Jangan sampai tahu. Luar biasa. Nah, mohon maaf kan Mbak Niken bilang bahwa berawal dari keluarga yang mohon maaf ya kurang, atau mungkin terbilang ya cukup lah, atau mungkin bisa di bawah cukup. Standar aja. Dari hasil TikTok mungkin sudah bisa menghasilkan apa saja Mbak? Untuk orang tua atau untuk keluarga atau Mbak Ini juga termasuk ya Mas. Itu termasuk juga. Kalau dulu ini kalau bahas kenapa sampai sekarang itu belum ya, karena X gitu loh. Jadi karena X menjadi tetap seperti itu. Karena X. Tapi sekarang udah punya tabungan sendiri sih, udah mulai mau cari ini tuh rumah. Saya tuh mengenal Mbak Niken tuh luar biasa. Mbak Niken tuh sosok menurut saya Mbak Niken itu adalah inspirasi bagi wanita-wanita yang ada di Kediri dan sekitarnya mungkin ya. Karena saya tahu Mbak Niken itu wanita yang tangguh. Ya kalau bisa dibilang termasuk Kartini muda kekinian lah. Karena survive banget. Mulai dari nol, caci makian, tapi Mbak Niken itu tetap konsisten dengan apa yang menjadi keinginan apa. Kayak maksudnya enggak mau dengan urusan orang lain. Kalaupun tahu dicemooh ya sudah. Ya udah, iya bodo amat aku orangnya. Ya udah penting berkarya Mas. Mungkin dikasih kritikan tuh alhamdulillah aku. Kalau dikasih kritik tentang karya itu enggak masalah. Tapi kebanyakan orang itu cari kesalahan yang lain. Bukan karyanya gitu. Individunya. Okay. Dan sering nggak taunya itu kenapa banyak banget yang nggak suka gitu loh. Why? Nggak tahu. Dan aku cari-cari kenapa. Aku tanya kenapa ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu. Bingung kan? Iya gitu, sih. Bingung gimana? Ini yang namanya manusia, masyarakat ya. Jadi menilai itu netizen. Iya. Kadang kita tuh sudah menghasilkan karya banyak, mungkin melakukan kebaikan apapun, terkadang hilang musnah dengan mungkin barangkali satu kecacatan, bahkan sampai kita sadari. Kita sadari, bahkan mungkin kita tidak melakukan dari hoax yang diberikan akhirnya berimbas. Banget Mas, banget sampai sekarang banget. Pernah ada cerita juga sih. Ini aku saya dulu ya itu. Malah temen deket aku sendiri sebenarnya Mas. Temen deket sebenarnya malah temen deket yang menjatuhkan. Iya, yang menjatuhkan. Dan dia ngomong yang nggak pernah aku lakukan dan ngomong ke seseorang, aku melakukan seperti itu. Ya kan jelek-jelekin di belakangnya. Padahal aku enggak sama sekali itu. Seperti itu. Sampai seperti itu, aku bingung. Aku kenapa ya? Aku mikir Mas, bukan aku langsung nyalahin anaknya gitu enggak. Tapi aku mikir salahku di mana? Ya introspeksi lah ya. Iya, punya salah. Tak iling nih. Aku salahin ini ya. Dan aku nggak nemu itu loh, nggak ada gitu. Okay. Ya aneh itu, kenapa? Dan itu tidak terjadi hanya 1, 2, 3 kali. Banyak kali. Banyak dan kali. Oknum yang sama. Berbeda sih, beberapa circle. Okay. Ya gitu. Ya mungkin karena ya emang kehidupan ya banyak orang yang kayak gitu. Cuma kenapa seringnya ke aku? Ya mungkin barangkali sirik atau iri dengan apa yang sudah Mbak Niken capai sampai detik ini barangkali ya. Karena mungkin apa ya? Ya itulah manusia. Kadang netizen tuh menjustis itu
tidak melihat prosesnya. Dulu prosesnya itu seperti apa? Yang dia lihat itu saat ini. Nah, padahal yang dia lakukan sebelum saat ini banyak proses yang panjang, ya bahkan mungkin bisa berdarah-darah, nangis, jatuh bangun aku. Jatuh bangun. Mbak Niken yang bisa bikin Mbak Niken itu mungkin sangat down banget, sangat berlinang air mata. Aku orangnya itu bodoh amatan Mas. Kalau misalnya ada masalah atau problem ya di kerjaan atau circle itu aku orangnya ya diem aja gitu. Kalau emang udah nggak kuat ya mungkin hanya nggak pernah aku kayak nangis di rumah gitu, nggak pernah Mas, nggak pernah di jalan. Kenapa? Ya biar orang rumah nggak tahu gitu. Menjaga perasaan keluarga. Iya, biar nggak mikir, taunya biar have fun aja gitu, have fun aja. Aku emang orang nggak mau ada masalah itu nggak langsung share cerita-cerita itu nggak orangnya bukan gitu aku. Kelihatan banget cuek banget dan aku orangnya keras kepala Mas. Keras kepala. Tapi punya penyayang dengan keluarga ya. Kalau punya masalah ya sebisa mungkin dipendam sendiri. Iya, apapun yang masalah aku yaudah aku sendiri yang menyelesaikan. Gak mau bawa-bawa namanya keluarga. Mungkin ada orang yang bilang harus mendingan sama keluarga, tapi selagi itu hanya masalah pribadiku sendiri, it's okay, aku bisa, I'm fine, I'm okay. Kenapa Mbak Niken melakukan itu? Kan bukannya rumah itu adalah tempat curhatan kita, keluarga itu tempat berbagi kita. Terbiasa mandiri dari kecil Mas, terbiasa memecahkan masalah itu sendiri aku, memang dari kecil. Karena emang maaf ya, ortuku di kecil udah broken. Iya, udah broken dan itu banting banget buat aku. Ngasah aku sampai seperti ini, mandirinya banget dan keras kepalanya juga banget gitu. Dan aku anak pertama. Tuh. Berapa bersaudara? 2. Adik aku. Contoh buat adik-adiknya. Yes, kayak gitu. Dalamnya adik aku sekarang juga udah punya kerjaan juga di Surabaya, alhamdulillah udah lancar, udah bisa berdiri sendiri gitu. Ya udah nggak ada gimana ya. Ya tinggal aku nata diri aku sendiri aja Mas, sama mau bagian orang tua aja gitu. Kan ibu aku di Jakarta. Jarang Mbak Niken ada orang seperti Mbak Niken seperti ini. Aku juga bingung kenapa ya orang-orang bisa nangis di depan keluarga. Aku udah bisa Mas, kayak rasa apaan sih gitu, kayak malu aku malahan, malu. Gitu. Kayak tidak mau membebani lah. Ya kecuali kalau nonton film ya, itu baru nggak masalah sih, itu emang nonton. Tapi kalau untuk masalah aku sendiri nggak. Sebisa mungkin aku kalau di rumah kelihatan have fun aja. Have fun. Sebisa mungkin kalau ada masalah biar aku sendiri yang menanggung. Yang penting keluarga bahagia gitu. Iya. Ini biar nggak tahu apa-apa, yang penting biar jalan lancar aja gitu. Mbak Niken, motivasi Mbak Niken mungkin sampai detik ini, sampai saat ini itu apa? Motivasi aku untuk melakukan kehidupan mungkin sampai sejauh inilah meniti karir di dunia seleb TikTok, mungkin di dunia lainnya yang Mbak Niken geluti motivasi untuk struggle bisa bertahan sejauh inilah dengan cemoohan, cacimakian sampai bisa membuktikan terbilang ya kalau menurut saya terbilang sukses. Ya motivasi aku mengalir aja, ikutin takdir aja, pasrah, udah ikhlas. Jalannya seperti ini ya, ikhlas. Yang penting satu Mas, ikhlas kalau aku. Ikhlas. Ya jalin aja, karena kita kan nggak bisa milih ya. Kita lahir di keluarga kemana, kita kan nggak bisa milih. Ya udah jalin aja, itu emang udah jalannya kita. Gitu loh. Sempet banget juga dulu kenal sama orang dan itu memandang derajat banget itu. Aduh. Aku sampai mikir ini orang mikirnya gimana ya? Kenapa membedakan manusia itu dengan derajat gitu loh? Kan kita sama-sama menghirup udara yang sama kan? Nah itu kenapa gitu? Kecuali kalau di attitude kita ya, etika kita dengan orang yang lebih tua kita harus menghormati, dengan yang muda kita saling menyayangi, ya menghargai seperti itu. Itu sempat buat pikiran kenapa sampai seperti itu. Dan itu aku mengalami sendiri tuh Mas. Sejauh ini? Iya, mengalami sendiri. Aku kalau sekolah itu mesti tanya kerjaan bapak apa? Aku mesti bilangnya buruh. Karena bapak aku kerjanya di pabrik. Di pabrik? Ya, pabrik gula. Aku bilangnya buruh, kemana? Buruh. Buruh kuli. Gitu. Ya gitulah. Emang aku dari kecil hidupnya itu sama nenek almarhum. Ya, dan sama nenek. Karena keluarga broken itu tadi. Iya, aku ikut sama nenek. Terus sama bapak dan satu keluarga itu ada bude, bule, paling jadi satu di situ. Ya itu dan orang-orang didikannya emang harus mandiri, harus apapun bisa sendiri gitu. Oke, mungkin banyak sekali ya yang bisa kita gali terkait Mbak Niken ini mungkin mulai dari nol
dia mulai dari kegabutannya dia mengeksplor dirinya dengan kegilaannya, dengan hal-hal yang positif ya. Contohnya kayak dia meluapkan unek-uneknya isi hatinya melalui TikTok, yang mana itu sebenarnya iseng justru menjadi lahan atau ladang untuk mencari cuan. Berkah mas. Berkah karena keikhlasannya Mbak Nika. Itu ikhlas, kita jadi nama tuh harus ikhlas. Tuh, oke, Mbak Niken. Terlepas dari Mbak Niken itu adalah artis TikTok, seleb TikTok ya, atau mungkin banyak sekali endorse yang sudah mengendorse Mbak Niken barangkali ya, produk-produk yang endorse dan sebagainya yang Mbak Niken hasilkan kan. Tadi bilang Mbak Niken bahwa awal mulanya itu saya itu dari tari. Iya, tari. Suka menari. Ya, dari tari. Kenapa tari? Kenapa tari? Dari sini mas. Hati, rasa. Aku dance modern dan bisa, kontemporer bisa. Tapi aku lebih cenderung ke tradisi yang klasik. Karena itu ada di hati aku ya, aku lihat yang klasik itu ya. Kayak di sini kayak dingin gitu loh mas. Aku bingung menjelaskannya itu. Kayak gimana ya, kayak aduh nggak bisa dijelaskan. Jadi nggak bisa dijelaskan. Kayak wah banget menurut aku. Wah banget. Wah menurut aku wah banget. Dan aku mesti kalau lihat senior aku yang lagi wayang orang kayak gitu, aku lihat membayangkan imajinasiku ya zaman dulu apa kayak gini ya. Aku langsung main imajinasi dah. Justru kebalikannya Mbak Niken. Ini mohon maaf, ini bukan bukan berarti saya merendahkan untuk sang penari tradisional, enggak ya. Kan banyak sekarang ini era modern, era digital saat ini, bahwa pemuda-pemudi, tidak kita pungkirin kan, pemuda-pemudi ya katakanlah di negeri inilah itu sangat kayak menganggap bahwa tarian tradisional ini apa sih, desa lah, katro lah, kampungan lah, ndak level lah, apa kan seperti itu. Pemuda sekarang itu sukanya apa? Dance Korea, hip hop, terus hip hop dan ya yang notabene kekinian lah. Tapi Mbak Nika justru tertariknya di rasa hati, kayak mengeksplor diri bahwa tarian tradisional tuh wow. Iya, bagi aku tuh wow banget, dan itu maknanya dari tarian-tarian itu yang buat aku tertarik banget mas di situ. Karena gini, satu, kita kan juga pemudi Indonesia nih ya. Kita punya tugas loh, kita punya tanggung jawab di sini loh kita generasi penerus loh ini. Kalau kita nggak meneruskan, siapa lagi gitu loh. Aku kayak punya rasa tanggung jawab di situ. Aku diberi bakat bisa ya, bisa dengan tradisi. Berarti aku yang ditugaskan untuk melestarikan budayaku sendiri. Gitu. Orang-orang pilihan Mbak Niken, yang mana orang-orang pilihan ini tidak semua orang terpilih, terketuk hatinya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah itu mas. Nah kalau kamu cinta tanah air ya harusnya membesarkan budaya dong ya. Salah satunya budaya seni tradisional, bukan malah seni-seni yang lain. Mungkin gini, boleh kita suka, kita fans sama budaya yang boleh kita mempelajari hanya untuk mengetahui aja, sah-sah aja, nggak masalah. Tapi yang utama ya itu tugas kita melestarikan budaya ini loh. Ini emang zaman sekarang itu susah, dan aku tuh mencoba kasih apa namanya itu mas, kasih ilmu aku lewat TikTok tuh juga bisa. Jadi aku menari terus aku share, dan alhamdulillah kok FYP gitu kemarin tuh. Alhamdulillah FYP juga, dan banyak yang ikuti ya. Saya heran sama Mbak Nika, makanya di era sekarang ini kan ya mohon maaf ya, bukan berarti apa-apa, karena memang ya real kenyataannya kan seperti itu. Anak muda sekarang tuh menganggap bahwa tidak ada di tongkrongan itu kita ngomongin tari tradisional apa. Jarang banget kan? Jarang banget nget nggak ada tuh. Apaan sih anak muda, apalagi milenial sekarang kan, kaum Z itu kayak sangat-sangat mencintai luar ketimbang di dalam negeri sendiri. Ya bagi mereka karena mungkin kalau kita tahu budaya luar tuh udah wow, udah keren banget. Kayak gitu. Bergengsi. Iya, gitu. Udah kayak anak zaman now gitu. Padahal nggak sih sebenarnya. Norak ya. Kalau bukan norak sih menurut aku, kalau mau norak antar kasihan juga, kasar gak sih? Ya udah aku gini, mungkin mereka belum tahu tentang tugas mereka sebagai penerus generasi bangsa ini loh mas. Itu mereka punya tanggung jawab besar, mereka di generasi penerus ini. Kalau berhenti di generasi kita, aduh kan gawat banget. Ini banyak banget orang luar yang lagi belajar budaya kita.
Setuju. Itu gimana tuh, banyak yang di Jogja gitu orang-orang Jerman. Betul. Ya kan, aku gini lihat, loh, anak bangsa sendiri nggak bisa tentang seni tradisinya sendiri, tapi orang luar berlomba-lomba kesini cuma belajar, itu gimana itu kayak gitu. Aduh, itu problem banget, udah problem itu. Betul. Banyak sekali anak-anak negeri ini yang justru mereka lihat budaya luar, padahal orang-orang luar justru melihatnya sini bangganya terhadap negara kita. Iya. Bahkan kita sendiri yang punya budaya itu justru acuh. Iya, kayak dikiranya kok kuno gitu. Bener enggak sih? Gak tahu siapa yang pecetus pertama yang bilang budaya itu budaya kuno itu siapa? Aku penasaran loh. Pengen ketemu sama orangnya. Pengen ketemu sama ya, orangnya. mau tak tempeleng aja. Dia dengan kata-kata sepele itu bisa buat mindset anak-anak generasi penuh itu jadi kayak mindsetnya kayak gitu. Oh, kuno dan nyebar kan. Tapi ini fakta. Ya, fakta ini terjadi. Gimana sekarang? Ya, Bingung mungkin juga. barangkali itu bukan orang pilihan. Mungkin ya karena dia ngerasa bukan tanggung jawabnya dia aja sih, menurut aku. Dia nggak bisa, mungkin nggak bisa. Mungkin belum bisa, atau mungkin belum bisa. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya saja belum bisa, seperti itu. Ya mungkin banyak juga yang penari cowok, apalagi penari temanku banyak menari cowok juga, dan itu pasti dicap yang kok cowok menari sih kan kayak gitu, berarti dicap kayak yang ya kayak gitulah, tanda kutip gitulah. Nah gitu, terus aku terkadang gak usah dipikir lah. Kalau kamu mau berkarya, kamu mau berserius di bidang ini ya serius aja, dan kamu akan menemukan kepuasan sendiri loh di sini. Ya, gitu. Karya, kembali ke karya. Jangan melihat siapa, tapi karya. Karya. Sejauh mana karya itu dikenal oleh masyarakat luas. Oke, Mbak Niken, Mbak Niken bisa tertarik terhadap seni tari. Kenapa harus seni tari, dan Mbak Niken itu merintisnya itu mulai kapan mengenal tari? Aku mulai latihan ya biasa ya Mas, anak SD kan biasanya ada guru tarinya gitu ya kan. Aku mulai dari situ, awalnya nggak terlalu minat. Aku juga gitu dulu, nggak mau minat loh. Ya cuma dipilih udah tampil aja ya seadanya gerakannya anak-anak kayak gitu ya. Terus aku SMP itu udah mulai juga ikut ekstra tari. Kenapa? Aku nggak terlalu minat, tapi yang aku pilih pasti ekstra tari tradisional. Selalu seperti itu. Selalu itu. Kalau nggak ada ya aku nggak ikut, hanya mungkin pramuka aja lah. Jadi awal band dance bisa, itu udah bisa semua itu. Tapi jiwanya iya larinya tetap ke sana. Kok ikut lomba band sama tari, aku milih yang tari. Oke. Kan gini Mbak Niken, apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Niken ini tertarik terkait dunia seni tradisional? Kan apa ya, banyak sekali gempuran-gempuran yang di era sekarang, di zaman sekarang itu banyak sekali tari-tarian modern yang terbilang banyak, ya bukan hanya masyarakat ya, khususnya pemudi di negeri ini yang jatuh cinta dengan modern dance. Ya tetap aja indah. Daya tariknya itu apa? Indah Mas, seni tradisi itu indah menurut aku. Indah. Jadi begitu melihat tuh indah gitu ya. Indah, mulai dari tahap bentuk kaki. Itu tahapan melangkah kemana kan ada ceritanya juga, tahapnya gimana, terus perjuangan, apalagi menceritakan leluhur. Jadi ada ceritanya ya, karena kita ada adat istiadat ya Mas, mungkin ada legenda, misal tari bedaya kadang kan tanda kutip itu tari penghormatan untuk Kanjeng Bunda Ratu ya kayak gitu. Mungkin ya bukan kita musik enggak, bukan, kita hanya melestarikan budaya saja. Itu hanya penghormatannya, dia itu penghormatan. Iya, etika lah, itu yang akan diturunkan ke generasi. Etika kepada yang lebih tua gitu. Intinya sebelum kita berada di dunia ini, mereka sudah di sini duluan seperti itu. Dan banyak banget teman aku yang ngira tuh penari tuh ya kamu pakai susuk ya, pakai gini-gini ya, dan segala macam kerja sampai dukun. Aku cuma dukun ngapain aku gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Mbak Niken, memang hal-hal itu terjadi loh. Oknum barangkali yang melakukan itu mungkin jiwanya itu bukan hanya seni, tapi kayak dari seni itu dia jadikan ladang bisnis untuk bisnis ke hal yang lain. Mungkin bisa. Karena aku juga kurang paham ya Mas Uki. Kok sampai banyak yang bilang kalau penari itu mesti pakai susuk. Kenapa? Gitu. Karena oknum itu tadi. Ya mungkin. Ada oknum dia penari, dari profesinya dia jadikan ke hal yang lain. Mungkin. Yang menjadikan image-nya penari itu akhirnya seperti itu. Aku punya temen juga yang bener makanya aku tahu tuh temen dia. Ya, dia tuh kalau setelah maghrib itu nggak boleh nari.
Why? Ya katanya dia entah kerasukan gitu. Berarti kan emang udah adat ya itu, udah ada kepercayaan gitu. Aku bilang kalau kenapa kita sudah gitu. ngomong kepercayaan nggak bisa di ini. Iya. Okay. Ya udah aku gitu ya. Berarti kalau dia udah mulai maghrib nggak bisa dia untuk perform tari nggak bisa dia. Oke, Mbak Niken, ini kan sejauh ini kan kita juga pernah mengalami ya, kita bukan hanya pernah saja. Banyak sekali 2 tahun ini kita mengalami adanya pandemi 2 tahun belakangan ini. Otomatis kan kalau pementasan di depan orang banyak kan pasti tidak boleh dilarang, ya kan? Nah, bagaimana caranya Mbak Niken ini sebagai pelaku seni tari ya, agar tarian ini dapat dinikmati orang, dapat terus berkarya, apakah mungkin melalui media sosial atau bagaimana, itu caranya Mbak Niken itu seperti apa? Ini Mas, ini waktu COVID ini sejarah nih buat pelaku seni ini. Ini serius yang terdampak pertama nih ya. Ini jelas pelaku seni. Kenapa? Satu, semua job cancel, iya enggak? Iya. Udah tertata tanggalnya ini bulan ini cancel semua, dan itu berimbas di perekonomian, Mas. Oke. Itu benar-benar prihatin dengan pelaku seni aku. Dan itu aku juga terima juga loh. Aku bingung, terus ini gimana ya caranya? Tetap kan pelaku seni juga kebanyakan itu digunakan untuk pekerjaan utama. Kalau emang sudah menekuni. Ya udah dia memang udah mengabdi di seni. Iya. Ya seniman lah. Ya udah gitu kan, cuma ladang penghasilan. Dia dari ya job-job kayak gitu. Nah kalau sudah diberhentikan, dia dapat dari mana? Nah itu jadi problema banget buat pelaku seni itu, Mas, serius. Itu yang Mbak Niken lakukan apa untuk agar supaya tetap bisa menang? Aku dulu diem dulu, Mas, bingung. Kebiasaan pagi kesini perform sini besok sini, dan itu nggak ada, bingung aku. Diem, ini gimana, aku harus gimana gini, nggak gerak juga nggak enak ya kan, nggak berkarya tuh nggak enak. Terus ya itu aku lagi kembali ke TikTok tadi loh, Mas, kembali ke TikTok itu lagi. Nah itu ini bisa berkarya lewat TikTok ya, karena itu mengisi kegabutan tadi loh, nggak ada kegiatan selama pandemi. Nah itu aku ngisi gitu, dan alhamdulillah sama Allah dikasih jalan gitu. Dan itu benar-benar untuk pelaku seni yang sudah sepuh-sepuh, kan mereka nggak tahu tentang di kita. Nah itu sungguh kasihan, Mas, serius sungguh kasihan. Apalagi yang ekonominya memang HP aja yang nggak punya, mau seperti apa mereka. Dan akhirnya asetnya mereka seperti mungkin kostum, terus kayak topeng-topeng atau apa propertinya mereka lah untuk bekerja, dijual akhirnya. Sampai segitunya. Dan beralih profesi, entah itu jadi tukang parkir, entah itu jadi tukang beca atau apa di jalan nih, Mas, untuk bertahan hidup itu. Dan itu buat aku, segini ya pelaku seni. Padahal itu mereka tuh mengemban tugas berat loh. Melestarikan budaya itu loh. Iya kan? Identitas suatu bangsa loh itu. Nah iya, ini mereka itu pelaku seni ini mengemban tugas yang sangat berat, tapi kurang diperhatikan sih menurut aku. Peran serta pemerintah hanya ke sebagian orang tertentu, belum bisa menyeluruh merata. Kan biasa ya, Mas, kalau ini sudah rahasia umum sih. Aduh, aku mau ngomong nggak enak juga nih. Kan apa-apa. Ini podcast KNB Talk itu kita bebas mau ngomong. Yang namanya kita podcast, itu kan apapun boleh. Ya biasanya diskusi, sharing. Ya apa sih namanya itu, di dominasi sama ya udah yang itu aja gitu loh. Link. Hanya oknum-oknum tertentu. Iya. Why? Kenapa bisa seperti itu? I don't know. Aku juga nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi ini aku juga bingung. Aku sempat difitnah juga, mungkin karena deket sama ini kamu dapat job. Mereka nggak tahu loh. Aku dikasih harga berapa aja tak tahu, Mas, tak terima. Bahkan sambatan aku terima. Iya. Penting budal nari. Iya oke. Kan tugas panggilan ini. Ini mohon maaf. Yang namanya tarian itu kan pasti kan rapiat ya. Iya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kan dengan kostum yang sekian, itu kan pasti tidak murah, tidak murah. Itu kira-kira berapa Mbak Niken job seperti itu yang Mbak Niken dapatkan? Biaya tergantung tarinya, Mas. Aku tuh tergantung tarinya. Ya minimal lah satu orang itu biaya 500 lah.
500 500 satu orang. Itu udah komplit sama kostum, udah make up juga udah, sama transportnya, penarinya juga udah. 500 Mbak. Iya. Itu udah lumayan itu. Kalau di sini sih masih berapa sih? 350-an lah. Itu ya itu. Gila. Ya, Mas, seni itu kan bukan dilihat dari materi sebenarnya, Mas. Aku kepuasannya karena ya itulah loh, apresiasi penonton, bukan butuh diapresiasi. ya? Iya. Tapi kalau orang yang tahu seni, mereka akan benar-benar menghargai. Siapa sih yang kita nggak butuh materi, Betul. tetap butuh. Tapi orang yang kalau tahu itu pasti bisa menghargai tinggi tuh, yang namanya seni. Iya. Okay. Ini serius nih bapak aku nih, aku bilangnya bapak apa ya? Itu loh, Pak siapa? Bapak asuh, bapak guru. Aku anggap bapak aku deh. Bapak sendiri. Iya, beliaunya itu bener-bener ngangkat kuda lumping bisa taraf ke internasional. Wow. Taraf ke internasional itu aku lihatnya beliau perjuangannya beliau seperti, padahal beliau itu sendiri kalau nari itu nggak bisa loh. Iya. Tapi emang beliau itu suka. Iya, suka. Nah itu aku lihat dari beliau, perjuangan beliau juga. Aku lihat ini orang nggak suka tapi mau sampai mengeluarkan materi. Iya tuh. Itu aku sempat mikir, kok ada ya orang kayak gini gitu. Karena serius. Apresiasi. Iya, apresiasi itu. Peduli terhadap bangsa dan negara. Iya, pekerja seni juga. Identitas bangsa, menjaga identitas bangsa. Itu aku wow, ini orang ini Mbak Niken kan selaku penari tradisional ya, menurut Mbak Niken sendiri apa sih yang membuat anak-anak muda itu tuh tidak tertarik sama sekali terhadap kesenian tradisional, tetapi lebih menikmati atau tertarik ke modern. Dance modern. Satu sih penyebabnya yaitu tadi loh, siapa orang yang pertama bilang seni tradisional itu kuno. Nah itu siapa itu orang itu? Ya itu satu. Di sisi lain, yang kedua gini, mereka belum paham tentang seni tradisi. Dan ya aku akuin Mas, untuk seni tradisi di kita tuh kurang sharing ke masyarakat. Mungkin ya karena masih gaptek tentang media sosial. Sedangkan untuk modern dan mereka udah cepet banget tuh digital gitulah. Apalagi yang pecinta seni kan orang-orangnya sudah banyak kan berumur. Benar. Nah itu yang anak muda zaman kita sekarang semua itu udah jarang banget dah. Itu aset tuh sebenarnya kita itu kaset. Nggak tahu, Pak, tolong Pak ini asetnya tolong dirawat. Tuh Pak, dengerin Pak, asetnya tolong dirawat. Asetnya tolong dirawat Pak. Selalu mutun ini. Kayak gitu sih. Artinya saya bangga sama Mbak Niken itu terkait ini ya. Terus Mbak Niken bilang bahwa selain seni tradisional, tari tradisional ya, Mbak Niken menguasai banyak tari-tari, tapi hatinya jatuh cintanya tetap di tarian tradisional. Mungkin tarian apa aja Mbak Niken mungkin yang bisa Mbak Niken kuasai? Tari tradisi itu aku dari Gambyong, Bedayan, Remoh, Jejer, yang klasik-klasik ya, itu Gambiranom. Terus tari pewayangan Bambang Ngecak, aku favorit banget tuh tari wayang orang. Karena itu indah banget, swear indah. Wajib kalian lihat tuh dengan rasa ya. Bukan hanya dilihat kok klemak tapi dengan rasa. Tuh coba tips dari aku tuh. Gitu. Memang kalau kita melihat dengan rasa itu hasilnya positif beda banget Mas. Mungkin sejauh ini banyak netizen tuh melihatnya belum pakai rasa mungkin ya. Mungkin hanya dilihat apa tuh mek lotang geludak biar gitu. Kalau dia kan gini tak seksi ya kan. Menarik dilihat itu Mas. Kalau tradisi kan hanya ini mereka nggak tahu apa sih ini kesuwan biar skip ya kan. Nah gitu. Karena mungkin dianggap lelet barangkali ya. Iya, itu mungkin. memang tekniknya seperti itu. Iya, memang seperti kan? itu. Ada filosofinya gitu kan. Susah loh Mas buat garapan tari. Aku sampai sini tuh punya garapan tari berapa ya? 1, 2, 3. Itu belum aku hak cipta sih. Belum dihaki ya. Belum. Bagi aku kalau mungkin hak cipta untuk beberapa orang penting ya. Kalau bagi aku terserah. Kamu mau pakai tarian aku berarti bagus dong punya aku gitu aja. Apresiasinya hanya itu aja sih. Karena yang penting jangan diakuin kalau itu tariannya. Iya, jangan gitu aja sih. Mbak Niken, mungkin peran serta pemerintah di Kota Kediri khususnya ini terhadap pelaku seni tari ini yang Mbak Niken rasakan itu apa? Ya, kalau pemerintah Kediri alhamdulillah Mas. Support banget. Support banget. Contohnya mungkin apa Mbak?
Itu hari jadi karena Net Carnival juga itu kan juga menarik wisatawan Mas. Dan itu buat pekerja seni itu event gede loh itu. Jangan sampai hilang ya Pak. Itu harus tetap ada. Itu ikon Kediri itu. Gitu Mas. Itu yang kita juga sering diberangkatkan untuk ngisi di Taman Mini. Kan giliran tuh, sangat-sangat giliran apresiasi lah dari pemerintah. Kita kan kalau cuma latihan aja tidak tampil kan enggak enak Mas. Iya, karena yang tunggu-tunggu puncaknya itu ya. Iya, tampil itu puncaknya di situ sih. Oke. Mbak Niken terkait yang sudah Mbak Niken kalau hari jadi Kota Kediri itu kan sebentar lagi Kota Kediri juga next ya. Hari jadi Kota Kediri. Iya dong. Udah ada lobby-lobby atau mungkin informasi terkait itu? Masih belum Pak, gimana Pak ini? Ada acara nggak nih? Buat besar nggak nih acara? Kan juga di Kediri masih COVID juga tuh Mas. Iya COVID, karena ya, belum bisa sebebas dulu belum bisa. Ada aturan. Tapi tetangga sebelah udah deh. Tetangga sebelah wetan. Wetan kok kulon ya itu. Keroyan Gunung Kelut dulu. Mbak Niken mungkin barangkali bisa disampaikan terkait keluh kesah dari teman-teman seni, pelaku seni apapun, pegiat seni apapun. Ya itulah mereka hanya minta validasi sih Mas, apresiasi. Apresiasi. Iya. Apresiasi semacam apa? Makanya berupa apa, semacam apa? Dibuatkan kayak gimana sih pagelaran emang untuk bisa ikon Kota Kediri setiap tanggal apa gitu dibuatkan pagelaran untuk pekerja seni nih loh Mas. Biar tetap lestari, tahu seberapa banyak sih di Kota Kediri ini pekerja seninya, senimannya gitu kan. Mungkin lebih ke didata berapa sih seniman atau pelaku seni yang ada di Kota Kediri, terus diberi wadah atau mungkin tempat pertunjukan mungkin ya, yang notabene suatu gedung atau panggung yang mana ini bisa agenda tiap bulanan lah, agenda seminggu sekali yang mana itu siapa yang mau ngisi gitu. Dan itu akan menjadi ikon loh. Itu menjadi harapan teman-teman. Iya. Seperti itu Mas, kan gini juga kita sebagai pelaku, kalau aku memang bukan sarjana seni ya. Nah itu kadang kita terhalang sama title juga sih. Kita kan hanya seni otodidak Mas. Seni otodidak itu kan memang lahir bakat. Nah beda sama orang yang belajar pendidikan seni ya, kadang sama kayak yang orang-orang kayak gitu sih. Baik ya, Canda penikmat KNPI Talk kali ini bahwa teman-teman pelaku seni itu bukan hanya ingin diakui dalam arti diakui bahwa beliau ini melestarikan budaya dan sebagainya. Tanpa kita akui harusnya kita juga mengapresiasi bahwa kita harusnya memberikan wadah terhadap pegiat seni, mungkin bukan hanya di Kota Kediri ya, tapi seluruh yang ada di Indonesia, bahwa banyak seniman-seniman atau pegiat seni ini ingin sekali mengedukasi masyarakat dan juga mempunyai panggung tersendiri ya Mbak Niken, bahwa diadakan wadah, mungkin ada panggung, ada gedung yang notabene beliau-beliau ini bisa mengekspresikan diri atau mengeksplor dirinya, ilmu di dunia seni di dalamnya yang notabene nanti bisa bergiliran mengisi lah ya, atau memberikan sumbangsinya atau melestarikan budaya di tempat yang semestinya, menyampaikan bakat karyanya gitu loh. Iya betul Mas. Butuh banget kita para seniman itu tempat seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Niken, luar biasa. Thank you. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang disampaikan terhadap netizen? Hai netizen, nggak harusnya untuk para pemuda-pemudi seluruh Indonesia bahkan Nusantara. Yuk kita adalah generasi penerus bangsa ini. Cintai budayamu, lestarikan budayamu. Oke? Semangat ya. Gitu aja dah. Yang penting itu aja pesan aku, lestarikan budaya itu penting Mas. Pesan leluhur itu udahan. Sekarang aku sampaikan. Gitu. Beneran tapi aku mau dapat pesan kayak gitu. Luar biasa. Beneran dapat pesan kayak gitu. Orang-orang pilihan sekali lagi. Oke, baik. Sebelum Anda berdiri di KNPI Talk kali ini, jangan lupa pantaskan diri Anda, kerenkan diri Anda dulu, baru Anda bisa duduk di sini seperti Mbak Niken. Yeay, betul keren dong. Thank you. Terima kasih banyak mau hadir di KNPI Talk. Makasih, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.